Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah acara kemarin di pondok pesantren berjalan lancar. Dan ini pasca acara aku mau beres-beres seluruh rumah sama masjid seorang diri. Nggak ada yang ngebantuin ya teman-teman. Alhamdulillah setelah memperingati Maulid Nabi, akhirnya turun hujan yang begitu lebat. Ini tanaman aku alhamdulillah ya teman-teman, pada mandi semuanya. Ini tuh mangga Irwin katanya. Nah aku sendiri belum tahu ya teman-teman, ini pengalaman pertama aku nanam pohon mangga Irwin. Kalau ini kedong-dong seger banget, buahnya itu lebat, ditambah lagi diguyur air hujan itu makin segar. Ini langsung aja aku beres-beres bagian depan rumah dulu, ini berantakan banget ya teman-teman. Terutama di bagian keramiknya, walaupun kemarin tuh udah dipel tapi tetap aja yang namanya habis acara itu pasti lengketnya itu susah untuk dihilangkan. Jadi malam ini aku, suami dan anak bungsu tidur di rumah yang ada di pondok pesantren. Karena di rumah itu ada anak-anak, ada saudara juga, alhamdulillah. Jadi aku bisa fokus untuk beres-beres di sini. Karena kalau misalkan semuanya pada nginep di sini, di mana tempatnya gitu ya teman-teman, pastinya penuh sesak. Anak aku semuanya ada 6, hadir semua sekarang. Kalau yang biasanya mereka bertiga, anak aku pertama, kedua, ketiga itu diam di pondok pesantren. Nah sekarang kebetulan lagi pada libur, jadi lagi kumpul keluarga besar. Kalau misalkan udah berada di rumah yang ada di pondok pesantren itu bawaannya betah banget. Jadi lebih enak aja karena rumahnya itu kecil, hanya ukuran 6 x 6 meter. Jadi kalau misalkan beberes itu jadi lebih simpel, lebih gampang. Di sini pun tidak terlalu banyak barang-barang ya teman-teman. Ini kamar yang kedua. Kalau misalkan ada anak-anak, ini untuk anak-anak. Hanya sekarang ada bapak aku nginep di sini ya teman-teman. Alhamdulillah kalau misalkan bapak ada nginep itu enak banget. Soalnya bapak tuh segala rupa pasti ditanam. Nah jadi kamar ini tuh ditempatin sama bapak. Nah ini kemarin kan bekas ngebungkus-bungkusin kue gitu ya teman-teman. Kemarin udah dibersihin juga, takutnya belum bersih sampai ke kolong-kolongnya. Nah sekarang mau aku bersihin sampai ke kolong-kolongnya. Ini juga tempat mainan anak-anak. Mendingan aku taruh di sini aja ya teman-teman, daripada ditaruh di depan itu kurang enak dipandang. Kalau di sini walaupun kurang enak dipandang dan sempit tapi bisa tersembunyi gitu ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku pel untuk bagian bawahnya supaya cepat kering. Nah setelah itu lanjut aku simpenin kembali kotak mainan. Ini tuh kotak mainan bawaan dari rumah ya teman-teman, 2 kotak besar ditambah 1 kantong, ditambah lagi 1 wadah mobil-mobilan yang pink. Karena kemarin acaranya itu banyak banget karpet-karpet yang dibawa dari rumah. Dan sebelum aku balikin kembali ke rumah, di sini mau disapuin sama mau dijemurin dulu. Mumpung di rumah pondok pesantren itu udaranya lumayan panas. Kemudian di sini tuh ada teras yang lumayan bisa untuk ngejemurin karpet-karpet. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Kalau yang ini karpet dari rumah pondok pesantren, jadinya aku lipat mau aku taruh di kamar aja. Nah ini tempat penyimpanannya itu supaya lebih simpel, aku taruh di pinggir lemari. Jadi karena terasnya itu terbatas, aku ngejemurnya itu sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, satu-satu. Setelah panas, kemudian aku bersihin menggunakan sapu lidi. Setelah itu aku gulung, dan cara seperti ini lumayan ya teman-teman. Yang penting karpetnya itu jadi anget dan juga bersih dari sisa-sisa makanan kemarin. Alhamdulillah walaupun nggak dipakum, ini tuh udah bersih.
And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long. Nah, kalau misalkan di rumah lagi sendiri, kemudian kita mau beres-beres rumah, menurut aku itu adalah waktu yang sangat tepat gitu ya teman-teman. Soalnya kalau sendiri itu tanpa gangguan kita pun lebih konsen. Tapi harus hati-hati juga ketika kita mengerjakan seorang diri, sehingga tidak ada orang yang ngasih peringatan gitu. Jangan sekali-kali kita megangin HP. Kalau udah megang HP, dijamin semua pekerjaan itu nggak kelar-kelar gitu ya teman-teman. Makanya harus hati-hati saja kalau misalkan kita lagi sendirian, kemudian niatnya mau beres-beres seluruh rumah itu udah berantakan banget, jangan sekali-kali pegang HP, malah harus dijauhin. Soalnya kalau kita udah scroll HP, pastinya tuh nggak bakalan ada yang beres gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke bagian kamar utama. Ini juga berantakan, soalnya kan kita tidur di sini. Kemarin juga anak-anak pada istirahat di sini. Jadi pas ada acara, tamu-tamu itu di luar, anak-anak pada sembunyi di dalam. Nah, ini udah aku sapuin, kemudian aku pel. Setelah kering, aku pasang kembali spraynya. Ini spraynya udah beberapa hari nggak aku ganti gitu ya teman-teman, tanggung, insya Allah sekali dipakai lagi, besok harinya mau aku ganti aja. Soalnya sekarang tuh belum kebeli spray untuk ganti di sini. Jadinya kalau misalkan dicuci itu harus langsung kering supaya bisa langsung dipakai kembali. Dan ternyata ketika aku berada di pondok pesantren itu banyak banget tamu-tamu yang datang, padahal ini tuh bukan hari libur. Ini adalah hari Senin, tapi orang-orang yang mampir itu banyak. Kebanyakan mereka itu dari kota ya teman-teman, terutama dari Jakarta. Jadi yang ngambil arah Cikidang itu jalan pintas, lebih dekat sih. Kalau misalkan dari Jakarta, Bogor, Cibadak langsung ke Cikidang, Pelabuhan Ratu itu deket banget. Dan nanti ke depannya rencananya itu aku juga nggak tahu sih, katanya mau ada jalan tol dari Jakarta langsung ke Pelabuhan Ratu. Masya Allah ya teman-teman, kalau misalkan jadi itu jalan tol, berarti Jakarta Pelabuhan Ratu itu palingan 2 jam juga sampai. Kalau sekarang tuh 4 jam, kalau nggak macet itu juga 4 jam, tapi kalau macet bisa sampai 6 jam. Oh iya, untuk teman-teman terutama yang selalu nonton video aku, kalau misalkan lagi main ke Pelabuhan Ratu nih, boleh mampir ke pesantren ini. Insya Allah di sini tuh masjidnya luas banget, kemudian kamar mandinya itu aku usahain, walaupun kamar mandinya sederhana, tapi aku usahain untuk selalu bersih. Pokoknya pengen membuat orang-orang yang mampir ke sini tuh lebih nyaman ya teman-teman. Makanya kalau ke Pelabuhan Ratu mampir ke sini, dan nginep juga boleh ya teman-teman, terutama pas ketika musim piknik, itu biasanya musim liburan, banyak banget orang-orang yang piknik ke Pelabuhan Ratu. Kadang-kadang suka dibuka tutup jalur Pelabuhan Ratu itu. Nah, kalau misalkan subuh-subuh itu pasti dibuka, nggak ada yang ngejagain. Karena kemarin juga banyak tamu-tamu yang datang itu, mereka tuh karena ditutup jalurnya, akhirnya pada nginep di pesantren. Nah, nanti pas subuh-subuh itu udah sholat subuh langsung bisa nerobos ke pantai gitu ya teman-teman. Nah, ini karpetnya udah dijemput. Alhamdulillah pas-pasan ya teman-teman, pas beres karpetnya itu aku bersihkan pas datang jemputan. Nah, karena udah karpetnya itu dibawa pulang, sekarang aku mau ngejemur kasur karpet yang ada di sini. Setelah jemur kasur lanjut ngepel. Ini dimulai dari kamar utama ya teman-teman. Setelah itu lanjut ke ruang tamu. Ini tuh ukuran rumah kecil, alhamdulillah. Jadi pekerjaannya itu lebih cepat. Aku ngebayangin kalau misalkan masa tua aku tuh pengen rumahnya kayak gini. Ukuran 6 kali 6 meter aja udah cukup untuk aku dan suami berdua gitu teman-teman. Nanti anak-anak kan pasti pada nikah, pada punya rumah masing-masing. Nah, kalau untuk masa tua kayaknya rumah ukuran segini tuh yang cocok gitu.
Jadi bisa untuk kamar yang satu lagi bisa untuk nyimpenin baju-baju atau misalkan gudang. Nah, ada ruang tamu kecil mungil, dapur, pokoknya berdekatan semuanya. Doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down. Alhamdulillah, ini dia kamar yang udah dirapihkan. Sekarang tuh udah gak terlihat berantakan lagi ya teman-teman. Ini lanjut aku bersihkan kamar mandi. Sekalian ini tuh mencuci kain pelnya juga. Jadi sambil nyuci sambil ngebersihin keramiknya ini. Nah, kalau ini kamar yang satunya lagi, kamar utama ya teman-teman, udah rapi juga. Ruang tamu udah selesai rapi. Kamar anak-anak ini pun udah selesai rapi dan bersih. Tinggal sekarang aku ngeberesin bagian teras. Well, and I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I want. Lanjut aku beresin teras dapur dulu. Jadi ini tuh aku sapuin. Nah, ini bunga-bunganya banyak banget ya teman-teman. Ini tuh bapak aku lagi nanamin bunga-bunga. Jadi benihnya itu ditabur-taburin gitu aja. Alhamdulillah kalau misalkan musim hujan kayak gini cepet banget tumbuhnya. Nah, tadi udah aku bersihin bagian teras dapur menggunakan air, menggunakan pelan. Jadi pelan ini sekalian juga dicuci, sekalian digunakan untuk ngepel bagian dapur menggunakan sabun. Setelah bersih, lanjut aku gunakan untuk ngepel bagian depan. Ini kalau bagian depan memang paling luas ya teman-teman areanya. Jadi kalau misalkan ngepel kayak gini tuh paling capek di sini. Tapi alhamdulillah ini tuh walaupun rumahnya kecil, aku punya di sini teras yang lumayan besar. Jadi kalau misalkan ada tamu, walaupun banyak tamunya itu bisa ditampung di sini. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. Ini juga meja bekas prasmanan kemarin belum dimasukkan kembali ya teman-teman ke asrama putra di sana, ke Kobong Putra. Jadinya aku taruh di sini soalnya ini tuh berat, jadi harus ada beberapa orang yang gotong royong untuk membawanya kembali ke tempatnya semula. Nah, untuk sementara taruh di sini aja karena kan anak-anak juga nggak ada ya teman-teman. Kalau misalkan ada mereka takutnya dimain-mainin, takut rusak. Nah, ini lanjut aku pel bagian teras, kemudian bagian teras atasnya. Nah, ini untuk teras dari rumah tuh cuma segini, 2 keramik aja ya teman-teman. Ini lanjut aku beresin juga bagian masjid. Di masjid ini tuh sebenarnya masih bersih ya teman-teman. Kemarin juga udah aku bersihin dari mulai bawah-bawahnya sampai ke atas-atasnya. Tapi gitu ya teman-teman, kalau misalkan ada acara pasti kembali harus deep clean. Nah, ini aku dibantu sama anak aku yang paling bungsu. Dia itu abis bangun tidur siang hari gitu ya teman-teman, lanjut ngebantuin mamahnya. Nah, ini aku sapuin, kemudian aku pel kembali. Yang dipelnya itu untuk bagian yang tidak ada karpetnya aja. Nah, ini juga udah terlihat kinclong ya teman-teman. Tapi walaupun terlihat kinclong, ini kotorannya sebanyak ini. Nah, ini tuh yang hitam-hitam tadi itu tuh dari bangkai semut. Jadi di pinggir-pinggir itu kemarin aku olesin kapur ajaib. Nah, ternyata banyak banget bangkainya itu di pinggir-pinggir. Jadinya aku sapuin kayak gini. Nah, untuk karpetnya nggak aku bukain semua, tapi dibuka pinggir-pinggirnya aja. Alhamdulillah hari ini tuh benar-benar hari yang sangat
menurut aku super sibuk untuk beres-beres. Enak banget ya teman-teman kalau misalkan beres-beres sendiri itu konsentrasi dan tentunya bikin keringetan. Ini lebih-lebih dari aerobik sepertinya. Nah ini keringat aku tuh udah banyak banget karena ngebersihin seorang diri. Tapi alhamdulillah semangat banget walaupun sendirian. Jadi kalau misalkan sendiri itu, kalau menurut aku ketika tidak ada gangguan HP, otak kita itu bekerja gitu ya teman-teman. Makanya ada yang bilang orang yang suka berkegiatan bersih-bersih rumah insya Allah terhindar dari pikun. Jadi kalau udah tuanya itu terhindar dari kepikunan. Soalnya kenapa? Jadi ketika kita melakukan satu pekerjaan, otak kita itu bekerja gitu ya teman-teman. Setelah ini kita pengen ngelakuin apa lagi. Kadang-kadang kita pun sambil berpikir, oh misalkan cara meletakkan ini tuh kurang bagus. Nah dengan seperti itu insya Allah kita bakalan terhindar dari pikun. Masya Allah ya teman-teman, terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.